Bukan rahasia umum lagi jika sampah plastik ini memang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Dan yang paling banyak kita temui sampah plastik ini adalah dari kebutuhan rumah tangga. Salah satunya adalah kemasan dari sabun. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat sabun yang bebas dari sampah plastik. Jadi kita dari Demi Bumi, kita memberikan alternatif pengganti plastik untuk rumah tangga. Jadi kita memberikan solusi kalau dalam rumah tangga itu kita ngurangin sampah itu bagaimana. Terus ketika kita udah pilah, kita kirim kemana. Jadi Instagram Demi Bumi itu isinya lebih ke edukasi dalam rumah tangga. Gitu. Kita harusnya membeli barang seperti apa, dan kalau misalnya kita membeli dan menghasilkan sampah-sampahnya ini kita kemanain gitu, yang organik dan yang kertas, plastik itu kita kemanain, dan sebisa mungkin pengganti-penggantinya ini apa gitu, karena sampah itu akan menjadi sampah juga at the end gitu. Jadi sampah yang kita concern di sini sebagai pengganti plastik ini, kenapa kita plastik? Karena plastik itu kan tidak terurai dan banyak orang tuh nggak tahu, terutama yang biodegradable ya. Plastik supermarket kan udah biodegradable, tapi orang nggak tahu yang terurai itu apa. Kita lebih banyak edukasi gitu. Oke, pengganti sabun cuci piring, sabun deterjen baju, pembersih lantai, sabun cuci tangan, ternyata sudah ada gantinya, yaitu kita balik lagi ke zaman dulu, lerak. Jadi zaman nenek moyang kita sebetulnya mandi di sungai itu pakai lerak gitu. Jadi supaya tidak mencemari sungainya. Dan saya mengajarkan orang memakai buah aslinya. Saya tidak menjual liquidnya, saya mengajarkan bikinnya itu gimana supaya semua orang tuh bisa bikin sendiri gitu. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan ngasih tahu bagaimana cara membuat sabun ini yang tanpa ada unsur dari plastik ya, Mbak. Jadi, ini sabun alami dari buah apa nih? Lerak. Atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya namanya soap nut. Jadi dari namanya soap nut itu udah soap kan. Jadi dia mengandung sabun. Jadi kita masukin di wadah. Terus ini air panas. Kalau airnya sudah panas, kita rendam. Selain disiram dengan air panas, ini bisa juga direbus ya, Mbak ya? Jadi kalau kita rebus itu bisa untuk nyetok sabunnya. Jadi kita masukin jadi 1 mangkok lerak ditambah 4 mangkok air, ditambah mau wanginya apa. Jadi saya pakai daun jeruk atau enggak kulit jeruknya. Ini kita tinggal nunggu beberapa menit saja ya untuk jadi kita. Buahnya itu setelah dipakai, yang tadi udah diangkat, kita masukin kulkas, kita nyimpennya di kulkas untuk kita pakai kembali, pakai berulang-ulang sampai tinggal biji. Jadi enaknya gitu. Jadi ini bisa bertahan lama ya sebenarnya karena ya. kita nanti kalau mau bikin liquid soapnya lagi, kita tinggal rebus lagi dengan buah yang tadi, terus nanti sisanya kita simpan lagi. Pokoknya intinya kita ulangin sampai tinggal biji gitu. Sampai tinggal bijinya. Dan kalau dari buahnya sendiri ini seperti kurma gitu ya. Kurma ya. Dan baunya agak-agak ada kayak asam agak cuka gitu ya. Jadi sekarang kan semuanya tuh udah mulai banyak orang yang akhirnya lama-lama menjadi sadar ya bahwa gimana kita caranya ngurangin sampah ya kan. Terus selama ini kan yang kita beli itu ujung-ujungnya pasti ada kemasan yang harus kita perhitungkan. Perhitungkan dalam artian ini mau dikemanain nih kemasannya gitu loh. Nah kalau yang ini sabun-sabun yang kita pelajari sekarang atau alat yang kita pelajari sekarang itu relatif nggak ada sampahnya dan lebih alami. Sebenarnya sih poinnya itu. Kayak misalkan tadi sabun lerak ya kan, dipakai berkali-kali sampai dengan sisanya hanya bijinya, dan bijinya itu juga bisa kita olah lagi jadi sampah organik. Perubahan besar selalu dimulai dari hal yang sederhana. Dan mulai sekarang, marilah kita bijak menggunakan sampah plastik.